Kalau misalkan mau ngeklaim setup yang spesifik bang, belakang lu kasih api beneran, bakar-bakar. Nah ini kayak gini nih. Atau kayak Adi nih tuh, apinya di depan, elunya di layar gitu. Ribet banget orang perkara setup ya. Dalam kasus manusia biasanya menyerang dari belakang. Itulah kenapa mesti dianjurkan pakai topi kebalik gitu. Soalnya orang di internet tuh pada buat bercanda-candaan doang. Padahal beneran bro, ini beneran deh. Lu dikasih tahu yang bener lu sama pemerintah. Lu gak percaya banget emang sama pemerintah. Di India ada sebuah berita, 2 singa di India terseret ke pengadilan agama karena kasus penistaan agama. Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ajar kepada para petugas melakukan. Kita boleh gak sih berdoa untuk nyumpahin orang? Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Mohon maaf video follow up-nya lama sekali. Bagaimana kabarnya wahai erotomania sekalian? Tahu erotomania? Erotomania adalah sebuah kelainan, sebuah penyakit. Enggak penyakit sih, sebuah kehaluan yang intinya lu berhalusinasi sedang dicintai seseorang. Wow. Lu taruh tuh di IG lu kayak, wah saya berhalusinasi dicintai seseorang padahal yang mencintai saya hanya nenek saya gitu loh. Gimana kabarnya? Oh. Jadi ada bocil ngikutin setup gua. masih bagus gak sih? Masih boleh gak sih buat diomongin? Kayaknya udah kelar dah perkara itu. Maksudnya kayak, ini buat yang nggak tahu, jadi kayak ada keributan gitu di TikTok. Ada content creator yang mengklaim kalau dirinya adalah pemilik dari setup api-api dan mikrofon di tengah dan lain sebagainya. Oh, perkaranya ramai sekali kemarin. Saya sedang pergi. Jadi baru-baru ini ada bocil yang bisa gue bilang niru setup konten gue. Anjay. Gue aja awalnya justru dia ngikutin dari Ewing. Ewing kan api-api udah dari awal. Tapi tiba-tiba ngituin bocil. Begini nih caranya bikin efek kayak gini. Ya. Kalau misalkan mau ngeklaim setup yang spesifik bang, belakang lu kasih api beneran, bakar-bakar. Nah ini kayak gini nih. Atau kayak Adi nih tuh, apinya di depan, elunya di layar gitu. Ribet banget orang perkara setup ya. Tapi kabar terakhirnya si orang tadi sudah meminta maaf setelah akhirnya disinggung sama beberapa orang. Mas Anjas, Mas Dika, Chandra Liao, segala macem. Akhirnya Doski mengklarifikasi. Halo, gue Medix, orang yang akhir-akhir ini membuat kegaduhan di sosial media karena statement di konten gue yang cukup kontroversial. Dimana di video itu gue seakan-akan mengarah kepada cyberbullying kepada anak kecil, melakukan senioritas, ngeklaim bahwa setup dan key visual tersebut adalah milik gue, dan terkesan gue menghalangi konten kreator yang baru mau mulai. Itu sama sekali gak benar, dan gue mengakui bahwa statement gue salah. Ya udah gitu dah pokoknya gitu ya. Iya, cuman orang masih mau permasalahkan kenapa klarifikasinya ini keluar lama sekali. Maksudnya perkaranya tuh udah 5-6 hari yang lalu gitu, tapi clarify-nya baru keluar sekarang. Gua nggak tahu riding the wave kah atau apa. Meskipun di beberapa titik Arnaf masih ada ngomong apa lagi gitu, tapi kayak ya udah, masalah udah selesai, terus kayak semuanya bahagia. Ayo kita cari yang kocak-kocak aja. Seperti kasus perkara ini. Warga Lampung dihimbau pakai topi terbalik guna antisipasi serangan harimau. Gini. Mungkin terdengarnya seperti bercanda, ya. Mungkin terdengar seperti SpongeBob. Kita harus ada di lingkaran, nggak boleh pakai topi sombreto. Pakein pan, pakein topi sombreto, nggak boleh pakai apa lagi? Sombrero. Jangan main klarinet, jangan pernah melabaikan lampu senter, jangan pakai topi sombrero, jangan pakai baju bodoh. Jadi ini sebenarnya datang dari tragedi gitu. Jadi kayak ada 2 warga di Kabupaten Lampung Barat yang ditemukan setelah diserang harimau Sumatera. Terus pemerintah setempat akhirnya ngeluarin edaran. Edarannya itu seperti ini. Dari hasil musyawarah bersama pemangku kepentingan terkait keberadaan harimau di Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh, memberikan himbauan kepada masyarakat sebagai berikut. Hindari aktivitas sendiri di kebun, jika terpaksa minimal berkelompok 3 orang. Hindari keluar dan beraktivitas di jam agresif harimau, yaitu jam 3 sore sampai 10 pagi.
Kalau ketemu sama harimau jangan membelakangi dan jika memungkinkan memakai topi terbalik atau topi menghadap ke belakang. Alasannya adalah ini berdasarkan yang gue baca ya, lu kalau ada yang mau ditambahin nggak apa-apa. Berdasarkan yang gue baca, harimau itu menyerang titik-titik yang manusia tuh seolah-olah tidak awas gitu, kayak nyari titik buta dari si korban. Jadi kenapa disuruh pakai topi ke belakang? Supaya seolah-olah kita ngadep ke belakang juga. Jadi si harimau itu tidak akan menyerang kita, begitu loh. Populasi keberadaan harimau di TNBBS masih ada dan memang populasi asli, bukan hasil pelepas liaran baru. Harimau cenderung menyerang mangsa yang lengah pengawasannya. Harimau adalah tipikal pemangsa yang menyergap mangsa dan mendekat dengan cara mengendap. Maka dari itu kebanyakan serangan harimau cenderung di titik buta mangsa. Dalam kasus manusia biasanya menyerang dari belakang. Itulah kenapa mesti dianjurkan pakai topi kebalik gitu. Soalnya orang di internet tuh pada buat bercanda-candaan doang. Padahal beneran bro, ini beneran deh. Lu dikasih tahu yang bener lu sama pemerintah. Lu gak percaya banget emang sama pemerintah. Apabila terjadi konflik manusia dengan harimau, maka masyarakat wajib membela diri. Diimbau untuk tidak pergi ke kebun yang terdampak konflik harimau. Ya gitu-gitu. Ini 22 Februari. Cuma ngomongin tentang harimau, ada berita kocak datang dari India. Dari India tuh berita kocaknya apa sih waktu itu? Ada kambing di penjara, ada burung di penjara. Di India ada sebuah berita, 2 singa di India terseret ke pengadilan agama karena kasus penistaan agama. Apa yang terjadi? Nah ini, kita beritain kocak-kocakan aja, penting kagak. Jadi pemerintah India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, itu dimintai oleh Pengadilan Negeri Tinggi Kalkuta untuk mengganti nama 2 singa di Bengal Safari. Jadi ada taman safari, di dalamnya ada singa. Nama 2 singa ini seolah-olah menistakan agama, dan yang menggugat ini adalah organisasi nasionalis Hindu. Jadi singa betina itu namanya Sita, yang diambil dari dewa Hindu, yang jantan bernama Akbar, yang merupakan nama kaisar abad ke-16 gitu-gitulah. Terus dari nama itu kan seolah-olah kayak udah kelihatan beda agama kan. Nah organisasi ini marah, organisasinya marah. Kenapa 2 singa beda agama ini disatuin dalam satu kandang gitu? Padahal kan singanya juga nggak tahu kalau di agamanya apa. Emang singa tahu agamanya apa? Terus saya kira singa ini dipaksa untuk dipisahkan ke kandang terpisah. Gara-gara satunya namanya Sita, satunya namanya Akbar. Dia dipisahkan oleh agama bro. Ya Allah. Cinta beda agama bro. Temboknya terlalu tinggi jadi gak bisa disatukan. Ya Allah. Kenapa sih? Gue juga bingung banget. Ada aja berita, heran gue. Kok bisa sih nggak beda agama? Astaga. Jangankan manusia, hewan satu spesies pun harus dipisahkan oleh Sara. Ya. Untung lu kagak dipisahin primbon, ya kan? Weton. Tapi kalau di nggak jadi terpisahkan oleh weton. Ya. Wetonnya nggak cocok. Yang satu Selasa Wage, yang satu Rebo Kliwon. Gua nggak tahu. Yang lucu, ini kayaknya video udah lama deh. Jadi di India tiba-tiba ada macan tutul. Macan tutul ini masuk ke sebuah pabrik miras, minuman keras. Macan tutul ini kemudian keluar bertemu warga, tapi warga nggak takut. Karena apa? Karena singanya jalan sempoyongan. Macannya mabok. Macannya minum kebanyak. Ini macan tutul. Macan tutul adalah salah satu macan tercepat. Dia bisa manjat pohon. Lu kalau misalkan digigit, badan lu bisa dibawa naik ke atas. Dipegang sama orang, santai banget lo. Men, sumpah gue kayaknya bener-bener butuh bikin TNM versi India dah. Jadi kita pindah versi nih, jadi internasional dikit gitu. Berita-berita di India kocak-kocak bro. Gak masuk akal. Kok bisa macan tutul mabok? Dan maboknya gak rese gitu. Dia bukan yang mabok buat kayak berantem sama orang, nembak cewek.
Tawuran enggak, bro. Mabok aja, buset dah. Masalahnya orang banyak gitu loh. Cuman nggak tahu ya, maksudnya apakah macan tutul seberingas macan-macan atau harimau pada umumnya gitu. Soalnya di sini kalimatnya macan tutul nggak bahaya ya guys, karena dia juga sama-sama kayak kucing pada umumnya. Enggak deh. Kucing pada umumnya kagak makan kambing dibawa ke pohon. Lucu banget. Lucu banget. Oke, setelah yang kocak-kocak, mari kita ke perkara yang sebenarnya rada membingungkan untuk gua. Jadi ada sebuah kasus. Kasus ini bahkan dikomentarin sama banyak orang gede, kayak Bapak Syahroni juga sampai komen segala macam karena ada quote and quote aliran baru yang perbolehkan saling tukar pasangan asal saling suka. Terus di sini kalimatnya Kiai jamin dunia dan akhirat. Videonya sendiri sebenarnya datang dari akun YouTube Mbah Den Sariden. Well, kalau dilihat dari kontennya sih ya tipikal konten-konten yang tau gak sih yang kayak berantem tapi nggak kena terus mental. Ya seperti itu. Dan lu berharap apa, men? Gue nggak tahu ya videonya masih ada apa enggak ya. Sampai ada yang bikin video menguak viral aliran sesat tukar pasangan. Aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya apa lain jenis juga bisa di sini gitu ya, bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting suka sama suka itu intinya. Wow, serem banget ya kalau dipikir-pikir ya. Ini masalahnya nih bawa-bawa agama nih. Ikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Coba di agama lain ada nggak ya kayak gini? Gitu dijamin ini kehidupannya, pokoknya nggak bakalan disusahkan, gitu ya. Wow, berani sekali. Praktekkan di sini silakan. Masalahnya ini yang bener-bener sampai pelukan gitu loh. Iya gitu. Wow. Mau praktekkan di sini silakan. Dijamin. Ini gue nggak tahu ya ini dia suami istri atau enggak, tapi pegang-pegang. Maksudnya saya kan agama memang tidak dalam-dalam banget ya. Saya pernah mengaji. Karena itu waktu bocah kan kita pulang sekolah tidur siang, sorenya ngaji kan. Tapi ya sepengetahuan saya ketika ngaji, kami ngaji bahkan bisa cowok ceweknya gitu loh. Ini kenapa dipegang-pegang, Mas? Boleh. Kalau perlu ya bawa semuanya. Perkaranya kan jadi panjang nih, jadi melebar. Orang banyak yang bilang kalau ini ajaran sesat lah, ini ajaran siapa dan segala macamnya. Orang marah-marah nih. Lu masalah apa dipegang-pegang gitu? Kayaknya pada suka ya. Itulah makanya boleh dicari. Kita kalau misalnya kita ngedengar dari sana kemari gitu ya, nggak ada apa kayak kita ini. Buset, dibuka. Gitu. Sembarangan banget di abang. Buset. Terus setelah dicari tahu, ternyata video tersebut dibuat oleh Gus Samsudin di Jawa Barat. Jadi itu tuh sebenarnya hanya konten. Kontennya seperti apa? Ya tipikal. Lu inget gak sih Laslos? Inget gak sih Laslos yang kayak ada pocong tiba-tiba punya titik-titiknya dipegang, ada setan joget-joget segala macam gitu-gitu. Video Laslos itu kurang lebihnya sama. Di deskripsinya ada tulisannya kayak video ini hanya hiburan, bla 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 bla, percaya atau enggak terserah gitu-gitu kan. Dan tipikal video Mbah Sariden ini juga seperti itu. Jadi kayak di bawahnya tuh dikasih tulisan, the material in this video has been created for educational and entertainment purpose only, gitu-gitu. Jadi kayak cara keluarnya adalah dari sana, seolah-olah mau bilang kayak, ih parah nih, parah segala macam. Lihat dong deskripsinya, orang bohongan gitu. Tapi kan ya nggak etis lah ngebawa agama dalam kasus. Dan subscribersnya 1,8 juta. Kok bisa sebanyak itu? Di sini Gus Samsudinnya minta maaf. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun berada, saya
di sini mau menyampaikan klarifikasi Lemes amat, bahwa belum ngopi. video yang saya buat itu untuk edukasi atau Apa edukasinya? Perasaan yang di video adalah orang katanya boleh tuker pasangan segala macam. Edukasinya di mana? untuk hiburan. Lah. Dan tidak ada niat untuk membuat kegaduhan. Tahu konteks hiburan nggak? Tahu konteks hiburan nggak? Kita ngeliat video orang lari-lari jatuh, hiburan. Kita ngeliat acara stand up di YouTube, hiburan gitu. Yang tadi hiburannya apa? Cewek dipegang-pegang cadarnya sampai dibuka, cadarnya ada sampai dibuka gitu loh, diintip lah. Hordeng, parah banget lu. Dan sekarang ada orang-orang yang memotong-motong video saya, dan bahkan ada yang menuduh kalau saudara-saudaraku semuanya. Lah, ulang. Mana klarifikasinya? Ais, bingung gua. Kata gua bikin konten YouTube yang bener-bener aja dah, kenapa sih? Kehidupan ini apa sih yang dicari? Klarifikasi aliran setan, sesat hanya settingan. Iya, hiburan. Saya kok tidak terhibur. Wah, susah bro, die hard fans bro. Komennya 6.000 die hard fans semua. Wow. Kebenaran akan terungkap, Gus. Gimana? Jadi kita yang salah. Wah, ini Samsudin ras jelas tae. Kenapa? Oh, jadi kayak siapapun yang punya channel ini tuh beda gitu loh. Jadi kayak dia kan namanya udah gede kan, maksudnya di YouTube tuh udah punya die hard fans sendiri, bla 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 gitu. Terus dia mungkin ngajak orang, bro, ayo bikin channel YouTube. Gue tahu formulanya biar bisa rame. Terus saya kira begini, nggak tahu juga ya. Ya begitulah ya kehidupan ini. Gue nggak paham. Gue dukun pemuja pocong dihabisi Gus Samsudin. Iya. Ya gitu ya pokoknya ya. Nggak semua konten yang ada di internet bener berarti. Benernya tuh quote and quote bener gitu. Jadi kayak bener bikinan atau bener dalam artian salah atau bener nih kontennya dibikin. Ceweknya suka gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Kebebasan di sini gitu. Pegang-pegang gitu orang. Ini cowok apa jangan-jangan? Astagfirullah. Istighfar. Banyak-banyakin istighfar kalau buka internet mah sumpah dah. Nah, kita cari yang lain. Kesal ditilang pria ini berdoa, mantap. Kesal ditilang pria ini berdoa di tengah jalan minta polisi kena azab. Masya Allah. Ya Allah, pria yang mengenakan jubah seperti pendakwa itu minta pertolongan kepada Allah. Mantap. Dia memohon agar para petugas diberi hidayah sekaligus azab. Dia merasa dizolimi karena motornya ditilang oleh petugas lantaran tidak pakai helm. Men, kasus ini udah berulang kali terjadi dan gak ada yang sekocak ini sampai minta polisinya diazab sih. Tapi kayak dia juga gak bawa SIM dan STNK. Ya Allah. Alasannya apa? Zaman Nabi nggak ada polisi. Zaman Nabi nggak ada motor. Mohon rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas adanya operasi gabungan di sekitaran Masjid Terapung Amahami Kota Bima karena tidak menerima. Tapi doanya bener loh. Maksudnya doanya dia bisa doa. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan azab kepada para petugas melakukan. Kita boleh gak sih berdoa untuk nyumpahin orang Operasi gabungan ini? Allah kuasa makhluk tu kuasa yang kehendak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar, tidak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala.
Di zaman Nabi nggak ada polisi. Di zaman Nabi juga nggak ada lampu merah. Iya, di zaman Nabi nggak ada motor, Pak. Bapak kalau nggak mau ditilang naik kuda, naik onta. Oh ya ampun Tuhan. Masalahnya kan kalau misalkan pakai kayak ginian, kalau jatuh kan pala bocor. Respect sama polisi yang jagain bapaknya walaupun didoain jelek ya. Polisinya tetap di sini ngawal supaya kagak ditubruk. Astaga. Indonesia ini emang lucu-lucu, men. Ada berita ini. Diduga tidak terpilih dalam pemilu, caleg tutup jalan warga. Oke. Warga membalas dengan tutup jalan di sisi lain. Mampus, calegnya kagak bisa keluar. Lu lihat ekspresi bapak-bapaknya pada ketawa. Seru banget tinggal di Indonesia. Kayaknya gue harus nyari ini deh, Ben. Nyari list caleg-caleg yang melakukan hal-hal kocak gara-gara gagal dah. Kadang lu ada bersyukurnya gitu gak sih? Ngerasa bersyukur gitu gak tinggal di Indonesia gitu? Kayak akhirnya untung gue hidup di Indonesia gitu.